Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini saya dari keluarga mahasiswa Panataran Blitar di Jember sebagai moderator pada acara podcast mengenai sejarah dan perkembangan Kemah Patah di Blitar. Dari sini langsung saja mungkin perkenalan langsung dari pemateri kita yang saya hormati dari Mas Widodo, mungkin bisa perkenalan langsung. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widodo Eko Pambudi. Dulu saya menjabat sebagai Ketua Kemah Patah 2015-2016. Saya mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kemudian alamat saya itu Jalan KH Samanhudi, RT 4 RW 3, Beru Lingi Blitar. Sekian. Terima kasih. Mungkin langsung dari Mbak Bella, silakan perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Bella Kartika Sari. Saya dulu Ketua Umum Kemah Patah periode 2019-2020. Saya kuliah di Jember mengambil jurusan akuntansi tahun 2017. Ya, akuntansi 2017. Mungkin Mas Widodo tadi dari mana jurusannya berkuliah di Jember? Saya jurusan Ilmu Administrasi Negara tahun 2014 masuk lulus 2018. Berarti sudah lulus ya Mas? Iya, sudah alumni ya. Alumni. Ya mungkin langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya Kemah Patah itu yang organisasi yang kita tekuni saat ini, Mas? Langsung saja dijelaskan Mas Widodo. Kemah Patah sendiri itu setahu saya awalnya merupakan sebuah paguyuban. Sesuai namanya tadi kekeluargaan ya. Kemah Patah memang menaungi semua mahasiswa yang berasal dari Blitar, baik di UNED, dari IAIN Jember, terus kemudian dari Poltekkes dan yang lainnya. Semua yang berasal dari Blitar kita naungi bersama di Kemah Patah tersebut. Mungkin dari jabatannya Mas Widodo dulu, perkembangan Kemah Patah itu seperti apa, Mas? Kalau dari saya itu adalah awal-awal pembentukan organisasi ya termasuk saya di pengurusan saya ada beberapa struktur organisasi. Yang pertama itu saya selaku ketua umum, terus kemudian dibagi menjadi ada lagi 3 kadif, kadif 1, kadif 2, dan kadif 3. Saya dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Bendahara sendiri ada 2 orang, sekretaris ada 2 orang, terus kemudian yang kadif 1 itu dibagi dari divisi internal dan eksternal. Kadif 2 dibagi akademis dan non akademis. Untuk kadif 3 itu Kominfo sama KSK. Ya mungkin dari Mas Widodo tadi dibagi 3 kadif. Nah, ini juga dari Mbak Bella, ini juga dari Ketua Umum Kemah Patah 2019-2020. Oh 2018-2019 ya Mbak ya? 2019-2020. Oh 2019-2020. Lah langsung saja mungkin perbedaan dari masa jabatan dari Mas Widodo apa dari masa pengurusan dari Mbak Bella? Kalau di kepengurusan saya itu kemarin kepengurusan itu saya bentuk menjadi langsung 4 divisi. Jadi tidak ada kadif yang seperti Mas Widodo tadi. Jadi langsung divisi internal, eksternal, terus divisi kominfo sama pengembangan minat dan bakat. Mungkin kan kalau dulu di zamannya Mas Widodo itu non akademik sama akademik. Nah itu saya jadikan satu menjadi divisi pengembangan minat dan bakat. Oh gitu. Ya ini kan tadi dari masanya Mas Widodo, dari masanya Mbak Bella. Mungkin yang saya tanyakan, gimana sih Mas Kemah Patah dulu berdirinya, siapa pelopornya, dan kapan berdirinya? Mungkin dari Mas Widodo bisa dijelaskan. Untuk pendirinya ya terus terang, saya masih belum tahu. Itu masih diruntut dari sejarahnya. Memang dari yang sebelum-sebelumnya memang masih banyak yang belum tahu, karena memang berdirinya Kemah Patah itu bukan atas dasar oleh satu orang, perorangan bukan. Itu atas inisiatif bersama. Terus menurut ADART yang ada, kita memiliki ADART itu kita berdiri tanggal 29 November tahun 1977 dikoper secara bersama. Kemudian ya dulu namanya paguyuban, mungkin dibentuk hanya untuk menaungi seperti ya kita betul bersama seperti itu atas dasar kedaerahan. Oh ya mungkin ini Mas, kenapa sih kok di Blitar itu perlu dibentuk paguyuban ataupun keluarga mahasiswa Panataran itu mungkin seperti apa Mas? Kok kenapa awalnya dibentuk, ataukah banyak manfaatnya atau memang perlu gitu Mas? Baik, untuk pembentukannya sendiri memang
dirasa perlu karena kenapa? Kita jarak Blitar hingga Jember itu sekitar 200-an kilometer lebih. Nah, di sana tanpa ada sebuah teman, tentulah kita tahu perbedaan budaya sangat kental. Kita Jawa, di sana mayoritas suku Madura. Oh iya. Dari situ saja kita sudah bisa menangkap. Dulu mungkin awal-awal kan kita belum tahu. Nah, mungkin dari terbentuknya kemampuan tersebut ada wadah tersendiri, budaya kita dipersatukan untuk dalam kita merantau, istilahnya merantau lah. Nah, terus di sana mungkin saling bahu membahu, saling melengkapi kalau ada yang sakit, kalau ada yang memerlukan bantuan, kita bisa saling komunikasi. Di zamannya masih dulu ke Blitar, ke Jembernya itu mungkin kita ke sana itu biasanya naik apa yang zaman itu musimnya naik apa, atau bersepeda bareng-bareng atau naik kereta bareng-bareng, itu mungkin dari dulu gimana Mas? Ada dulu itu kan kendaraan motor sudah ramai, bis juga ada, kereta juga ada lah. Dari masing teman-teman itu biasanya kalau mau berangkat maupun pulang itu membentuk semayanan, istilahnya Jawa semayanan ya, kompromi dulu lah. Ada yang naik kendaraan, memang ada. Kita ya bareng-bareng pulang lewat selatan melalui Dampit itu yang sekarang kettle dan ya kenal musibah rusak jembatannya. Ada juga yang naik kereta api, mungkin itu yang naik kereta api tidak terbiasa berkendara memakai sepeda motor, ataupun yang naik bis kan bisnya harapan baru kelas ekonomi ya, jadinya mungkin mampu takutnya antisipasi naik kereta api. Ya, jadi dulu zamannya masih dulu itu masih ada semayanan, kayak berangkat bareng gitu. Ya. Nah langsung ke zamannya Mbak Bella, apakah juga sama atau mungkin lebih karena perkembangan teknologi lebih berkembang lagi, atau mungkin naik satu mobil kita bareng sana atau gimana? Naik Grab mungkin ya. Naik Grab mungkin. Ya, kalau zaman saya ya nggak jauh berbeda lah untuk soal transportasi dari Jember ke Blitar atau sebaliknya. Biasanya ya memang semayanan gitu. Nah, pernah ini satu momen waktu acara gitu loh, hari besar gitu, terus ada liburan, anak-anak pulang. Nah, itu mereka itu ada inisiatif menyewa satu bis harapan baru. Jadi bisnya itu nggak di terminal tapi langsung di depannya UNEX gitu. Oh, langsung di depan. Seperti itu. Uniknya itu gitu. Kan sudah diketahui bersama Kemapatan sekarang mulai dikenal oleh warga masyarakat ya Mas ya Mbak ya. Nah itu mungkin gimana ya Mas, menurut Masnya perkembangan dari zaman saya, zaman yang dengan perkembangan Kemapatan sekarang itu, atau berkembang pesat atau dengan bahagia juga, betul-betul bahagia tentang perkembangannya Kemapatan ini, mungkin bisa dijelaskan Mas? Saya dulu atau? Monggo Mas saya dulu. Tentu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa pengurusan tentu ada perbedaan. Yang jelas semakin kesini semakin maju. Dulu zaman saya belum ada semacam kayak gini, dan mungkin terbatas hanya kegiatan dokumentasinya itu terbatas, mungkin hanya bisa diupload di Instagram ataupun hanya di Facebook saja. Kalau sekarang kan bisa diupload di YouTube. Terus untuk kegiatan memang kalau sekarang lebih dominan ke media ya, karena kita ya terbatas, ada pandemi. Nah, terus kita ketemu pun terbatas, tidak bisa seperti dahulu. Kalau dahulu kita jam malam itu ya sampai, kalau tiap malam minggu kan dulu kumpulan, kita kumpul bersama, kita itu bubarnya itu kalau belum dioper-oper satpam itu belum bubar. Nah, seperti itu. Itu kampus Mas? Ya, di kampus dengan Rusun Awak Putri. Oh, kalau belum satpam datang, ya inilah 2 kali satpam datang itu belum bubar. Antusiasnya teman-teman itu mungkin dari sisinya Mas Dodo tentang pengurusannya dulu. Mungkin dari Mbak Bella tentang pengurusan yang mungkin masa-masa pandemi ya, mungkin Mbak Bella mau masa-masa pandemi itu kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan dari Kemapatan itu Mbak? Baik, kemarin kan waktu saya berjudi itu awal pandemi ya, kan sebenarnya sudah kepilih dari Desember 2019, tetapi waktu opreknya itu saya kesalahannya itu waktu kuliah, waktu masuk
masuk kuliah. Jadi ya kepengurusan itu terbentuknya telat. Nah, itu masih dalam jangka waktu seminggu aku ngadain oprek gitu. Terus kok ternyata ada pandemi. Akhirnya ya udah libur pulang ke rumah masing-masing. Kan sebenarnya sudah menyusun program kerja seperti kumpulan seperti itu kan. Karena ada pandemi, ya itu kumpulannya terbatas. Malah online itu menurut saya kurang efektif ya. Jadi saya itu masih belum bisa menemukan program yang sesuai. Kalau misalnya kumpulan online, menurut saya itu terlalu itu, makanya saya waktu itu menunggu momen yang pas buat ketemu sama teman-teman, terus kumpul di Blitar. Kalau di Blitar kan kendalanya kita rumahnya jauh, jadi ya itu sulit untuk kita mau kumpulan. Kan sebenarnya Kemapata itu keluarga kita di Jember gitu kan. Jadi kalau di Blitar ya gitu kan, jadi ya. Berarti ini Kemapata ini sangat dibutuhkan dalam kemasukan dari kita, khususnya Kemapata ini menaungi Blitar Kota dan Blitar Kabupaten secara keseluruhan. Jadi kan sangat luas sekali ya. Gini, dulu sewaktu saya ya, itu tidak hanya dari Blitar, jujur tidak hanya dari Blitar, ada yang dari Sragen kalau nggak salah, itu angkatan 2015 namanya Mas Gunawan dari teknik ikut juga di Kemapata. Terus kalau waktu angkatan saya itu dari Banyuwangi juga ada, bahkan jadi pengurus saya itu di divisi KSK namanya Nia Dwi dari Banyuwangi. Ini tadi sangat dibutuhkan sekali organisasi daerah yang menaungi daerah kita untuk ke Jember gitu ya Mas ya. Itu kapan sih Mas terbentuknya Kemapata ini ngomong? Kalau terbentuknya pasti kurang tahu ya. Jujur saya kurang tahu, tapi secara legalnya itu tanggal 29 November tahun 1977. Berarti sudah lama ya Mas ya? Sekarang usianya 44 kemarin. Iya, kemarin diperingati 44 ya. Ya di sini kan keluarga Kemapata sangat mengharuskan budaya yang ada di Blitar ini tetap terjaga di Jember itu ya Pak ya. Mungkin untuk ciri khas dari Kemapata itu seperti apa sih Pak dari Mbak Bella? Ciri khasnya kalau untuk organisasinya ya Kemapata itu katanya orang-orang sekitaran teman-teman kita itu katanya kompak, terus sering sopan, terus sering ngadakan acara bareng gitu, acara keluar gitu. Terus kalau untuk budayanya itu teman-temanku sama teman-temannya yang dari cerita-ceritanya anak Blitar yang lain itu mesti kayak digodain gitu kan, sama agaknya medok sekali ya. Betul. Gitu. Jadi ya kalau untuk kekompakan Kemapata itu bagus. Berarti sangat kompak dari Kemapata. Iya. Mungkin ciri khas yang menonjol dari mereka mahasiswa yang ada di luar dari Blitar itu mungkin apa ciri khas? Jadi itu tadi ya medok, terus sopan santunnya, terus peduli lah. Seperti itu. Berarti di Jember itu dari keluarga mahasiswa penata dari Blitar ini terkenal sangat baik-baik, sangat ramah, sangat sopan gitu ya. Dan itu mungkin dengan adanya kayak perkembangan zaman sekarang, mungkin perbedaannya dari Mas Dodo, zamannya Mas Dodo sama zaman sekarang, atau orang sekarang itu kayak nggak tahu sopan santun atau gimana, atau tetap terjaga di sananya Mas? Kalau menurut saya tetap ya sopan santun itu tetap budaya kita. Ya seperti tadi awal orang Blitar datang ke Jember, mereka itu pasti gumun, gumun mungkin terkejut. Itu dengan bahasa yang medok tadi. Nah, medok itu kan intonasi kita kalau orang sana kan misal ngomong itu kan intonasinya ke atas. Ya, ke atas. Kalau kita malah turun sebelum kalimat yang akhir-akhir kan mesti intonasi kita turun ke bawah. Itu ciri khas kita. Terus ada lagi ciri khas kita itu
Pohpeh. Itu sangat menjadi ciri khas. Terus seperti yang disebut sama Mbak Bila tadi, pokoknya itu sempat kita jadikan icon di jersey. Di jersey kita yang awal, misalnya gitu. Setiap futsal kan dulu ada namanya ya turnamen futsal antar daerah lah. Itu giliran siapa yang membuat dulu itu kita tampil pakai jargon kita. Nah, dulu kan dari Mbak Bella sendiri juga termasuk pengurus dari Kemapata ya Mbak ya. Mungkin program-program yang dilaksanakan di sana itu seperti apa Mbak dari kepengurusannya? Program-program kemarin itu ya menurut saya masih sedikit sih yang yang belum terlaksana karena terhalang pandemi. Ya, jadi banyak program-program yang kita lewat yang nggak nggak bisa dilaksanakan karena pandemi. Tapi ada satu program yang menurut saya lumayan besar lah, itu di Blitar kemarin ada webinar tentang kepariwisataan, terus sama lomba video. Itu di Jember atau di sini Di Blitar, karena kan ya sudah pandemi tadi. Nah tadi di pengurusannya Mbak Bella itu masa-masa pandemi. Nah jika di pengurusannya Mas Widodo kan sebelum pandemi ya Mbak Bella. Mungkin program-program apa Mas yang dilaksanakan di sana Mas? Kalau saya dulu memang sebelum saya kepengurusannya Mas Wahyu Arifan itu kan lebih condong ke kegiatan internal. Kita membangun lagi, menghidupkan kembali. Kalau suatu saya itu lebih ke eksternal. Contohnya dulu pertama kali Kemapata mengadakan simulasi SBMPTN ya. Kalau dulu kan seleksi masuk perguruan tinggi salah satunya SBMPTN. Kita bersaing dengan Kesmalita, kita bersaing dengan Formabaya. Tapi ya alhamdulillah lah kita juga dapatlah seperti antusiasme ya dari pelajar-pelajar seblitar itu kita dapat. Terus, kalau sekarang itu mungkin khususnya TOUTBK. Iya kurang lebih seperti itulah. Ya. Terus ada lagi dulu Kemapata Internal Cup ya. Nah Internal Cup kita membuat itu menarik simpatisan dari mahasiswa baru terutama. Itu lomba apa Mas? Itu futsal. futsal. Kita condong ke futsal karena kalau futsal kan gengsi lah. Kalau mahasiswa dulu kan futsal itu paling gengsi. Nah itu kita bagi dari mungkin yang angkatan 13 sama 12. Nah dulu itu digabung. Terus ada angkatan 14, angkatan 15 dan angkatan 16. Dan kebetulan yang juara itu angkatan 16. Maksud saya, antusiasme bisa dicek di YouTube ada. Nanti coba di searching Kemapata Internal Cup itu ada. Jadi di media-media Kemapata masih ada. Terus ada lagi dulu festival budaya. Festival budaya itu kegiatan semua IMADA. IMADA ya. Nah, dari semua itu kita membentuk sebuah perkumpulan lagi, bersepakat di situ. Kita awalnya itu hanya celoteh-celoteh biasa. Itu gimana kalau kita mengenalkan daerah kita di tanah rantau. Akhirnya terbentuklah sebuah festival budaya. Festival budaya intinya kita memasarkan, memperkenalkan produk-produk kita seperti mungkin ada pakaian khas daerah, ada makanan daerah, terus kebudayaan karena kita kan giliran kita disuruh tampil budaya khas daerah kita apa ya. Kalau kita dulu tari, saya lupa namanya. Jadi sangat banyak sekali ya program-program kerja yang diselenggarakan oleh Kemapata ini di sana. Ya mungkin selanjutnya suatu organisasi itu kan pasti tidak lepas dari kepengurusan ya Mas ya. Iya. Nah, mungkin apa sih Mas atau siapa saja sih yang bisa mendaftar jadi pengurus Kemapata ini Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk yang bisa mendaftar di Kemapata sewaktu saya dulu mahasiswa yang aktif, maksudnya mahasiswa aktif itu masih belum terbebani dengan beban skripsi. KKN itu kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk lebih fokus ke skripsi kan. Kalau nanti molor yang merugi kan mereka sendiri. Nah, kita memberikan kesempatan bagi yang mahasiswa aktif, tapi bukan maba ya. Maba itu kita masih tahap pengenalan kalau di situ.
Berarti masih belum mencapai ke maba ya Mas ya? Siapapun bisa boleh. Kalau sewaktu saya kan ada yang dari luar Blitar Luar justru Blitar. ya, dari Banyuwangi tadi. Jadi dari pengurusan Mas Widodo ini ada seorang yang luar Blitar juga ikut pengurusan di Mapata. Itu sebagai pengabdian mungkin Mas Ya, ya? karena memang anaknya itu memang kepengen belajar organisasi dan kita pun welcome lah. Kenapa tidak? Soalnya kan kita kemamatakan sendiri kalau bisa berkolaborasi dengan siapapun kita bisa jalan. Nah itu tadi dari pengurusannya Mas Widodo. Mungkin dari pengurusannya Mbak Bella, siapa saja yang bisa mendaftar di pengurusannya? Ya itu apa mahasiswa yang aktif. Kalau di zaman saya itu maba saya perbolehkan. Tapi mungkin kalau di kepengurusan belum dibebankan tugas yang begitu apa ya Berat. masih yang ringan-ringan saja, menjadi anggota divisi atau ya minimal di anggota divisi saja. Kalau untuk di BPH saya kemarin belum berani. Ya mungkin dari pesan-pesan gini Mas. Di sana kan di Jember itu kan banyak yang angkatan 2021 ini belum mengetahui banyak di Jember itu Mas. Ya. Nah di sana itu mungkin dulu itu seperti apa Mas Jember itu atau pesannya ya untuk adik-adiknya Mas Widodo, adik-adiknya Mbak Bella, mungkin pesan-pesannya ketika nanti ada di Jember itu harus gini, jaga-jaga diri baik-baik, mungkin ada pesan-pesannya Mas. Saya dulu apa Mbak Bella dulu? Monggo Mbak Bella dulu Mbak Bella. Untuk pesannya itu ya di Jember kan kalian niatnya juga kuliah, jadi ya belajar yang sungguh-sungguh. Kalau misal apa ya kan kita di Jember itu bukan melulu ke perkuliahan, tapi kita juga harus belajar beradaptasi, belajar berorganisasi. Ya pokoknya belajar itu nggak melulu kita tentang menuntut ilmu di bangku perkuliahan, bisa dengan di lingkungan sekitar seperti itu. Ya mungkin dari pandangan Mas Widodo. Kalau pesan saya ya, kita memang jauh dari rumah. Blitar, Jember itu kan memang memerlukan banyak waktu untuk menempuh ke sana. Nah, pesan saya, budaya kita dengan budaya di Jember berbeda. Kedepankan rasa solidaritas. Kita di sana keluarga. Tanpa bantuan kita tidak bisa, bantuan sesama teman ya, terutama dari yang Blitar itu kita tidak akan mampu di sana. Terus hati-hati ketika di sana misal memilih makanan, misal yang simpel seperti itu, memilih makanan, memilih kosan, tempat tinggal, itu usahakan hati-hati. Kita harus pandai-pandai memilih dan memilah. Kenapa? Kalau sampai terjadi apa-apa, yang resiko kita sendiri. Dan jangan malu, jangan sungkan minta tolong. Karena kenapa? Ya itu tadi, kita di sana tentu tidak bisa hidup sendiri. Perlu bantuan kita di sana. Komunikasi penting, sangat penting. Dan jaga komunikasi tadi, jaga hubungan. Jangan sampai kita sampai terpecah belah, jangan sampai. Kita tetap kompak bersama. Ya, seperti itu. Suatu organisasi atau perkumpulan itu kan pasti memiliki base camp ya Mas ya, biasanya itu pasti memiliki base camp untuk tempat untuk berkumpulnya. Mungkin dari Mapata itu sendiri apakah ada? Mungkin dari Mbak Bella zamannya dulu apa ada base campnya gitu Mbak? Kalau dulu biasanya teman-teman itu base campnya ya itu di Patang. Biasanya juga kalau misalnya ada acara internal seperti makrab dulu pernah Ya, makrab. itu makrab, terus 17-an HUT itu biasanya di Patrang. Nah itu sebenarnya bukan itu kayak Ya menyesuaikan. menyesuaikan gitu loh. Oh, mungkin dari Mas Widodo, zaman Mas Widodo itu base campnya gimana? Apa sama atau gimana Mas? Kalau akhir-akhir memang sama sih di Patrang. Itu kebetulan kita memang diberikan izin ya, diberikan izin sama namanya Mas Ustadz Miko. Bukan kontrak ya Mas? Bukan kontrak, kita memang dipersilahkan. Kalau memang di sana ada tanaman obat, tanaman toga lah seperti itu, kita disuruh merawat. Kalau ada kegiatan kita tanpa menyewa, kita dipersilahkan Di sana. ya. Kalau saya dulu awal-awal sempat itu di daerah sekitar Semanggi, lupa saya alamatnya pasnya. Itu kita memang lah menyisikan sedikit. Kita suatu kumpulan ada semacam iuran dikit-dikit. Alhamdulillah kita
bisa, tapi cuma tidak sampai lama, cuma bertahan ya 1 tahunan kurang lebih. Terus pindah ke Patran. Akhirnya ke Patran, kita dapat channel, akhirnya kerjasama di sana di Patran. Kalau pengurusannya Mbak Bella kan yang masih baru-baru ini Pak ya, di Patran itu basecampnya apa masih bisa digunakan untuk saat-saat ini? Terakhir infonya kemarin itu Ya, Bajai Bandar ya? Saya apa itu namanya biasanya buat acara itu biasanya di bawah itu kena banjir kemarin, terus info terakhirnya sudah nggak tahu, soalnya Belum ke sana, soalnya karena Andi juga. Itu mungkin dari basecampnya Kemah Patah yang ada di Jember. Kalau tempat ngopi-ngopinya teman-teman Blitar itu gimana? Mungkin dari zamannya masih Dodo dulu. Gimana Pak? Kalau setelah ngopi sih semua. makan maghrib. Semua juga sampai ngopi itu ya dikatakan wajar ya wajar, nggak wajar ya wajar. Gimana? Ngopi berangkat setelah ya kita ngumpul habis sholat tugas mahasiswa ya sholat itu dulu di Mojopat karena sekarang nggak ada, dulu di belakangnya Lindan kalau sholat itu, terus di dekatnya Politeknik Negeri Jember itu, terus di alun-alun juga di PR di mana kita menyesuaikan, kita dilepas di mana Di rusun. Berarti zamannya Mbak Bella juga sama, Mbak? Ngopinya juga menyesuaikan gitu atau ada? Menyesuaikan biasanya ya di angkringan Jawa 2 kalau tahu itu. Yang jual itu kalau biasanya mahasiswa ngopi itu yang murah. Betul Ya. sekali. Biasanya itu yang murah. apalagi yang gratis. Lah, yang gratis apalagi ada anggota yang ulang tahun. Terakhir. Biasanya kalau cuma kumpul-kumpul itu di rusun Ali. Rusunawa, ya. Sering-sering rusun Ali pas malam minggu. Pernah ya dicanangkan untuk kumpulan kita bergilir. Ini pernah jalan ya? Betul. Sudah suatu. Pernah di Polije, terus Gilir lah. di IAIN juga. Nah, Mungkin apa ternaungi Mas mengenai apa ya prestasi-prestasi anggota itu zamannya Mas Dito atau zamannya Mbak Bella dulu, apakah ada yang anggota yang berprestasi atau gimana gitu ada Mas? Masih Dito. kalau prestasi ya, Kemapata bisa menyelenggarakan event kegiatan itu menurut saya prestasi. Ya, seperti ini pun prestasi bagi saya. Kalau secara prestasi formal mungkin ada. Sewaktu saya dulu ada simulasi SBM, teman-teman yang ikut kerja di sana sebagai struktur panitia mendapatkan sebuah sertifikat. Ya, kita usahakanlah saya kira untuk kenang-kenangan ya, mungkin kalau sekarang SKP ya, mungkin tidak masuk SKP, kalau mungkin tidak masuk, tapi kan setidaknya kalau ada sebuah hitam di atas putih itu kan ya ada kesan tersendiri. Terus pernah ya kalau nggak salah futsal antar ada itu, tapi sewaktu kepengurusannya Mbak Arini, itu Mbak Arini dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember, alhamdulillah kita menyabet juara 1 futsal. Itu perjuangannya kita dulu pernah tapi akhirnya ya Kembali lagi. Ya mungkin dari anggota Kemah Patah itu selain kopi-kopi itu juga memiliki sedikit lah prestasi yang bisa mengharumkan nama baik kita gitu. Ya mungkin pesan-kesannya untuk kita Mas, pengurusan yang saat ini ataupun anggota mahasiswa baru yang masih 2021, 2022 dan selanjutnya itu pesan-kesannya ketika berkuliah di Jember itu apa? Mungkin dari Mbak Bella? Ini pesan untuk pengurus Ya, ya, pengurus. sama teman-teman Ya, ya. sama Kalau untuk kepengurusan ya tetap semangat, tetap solid, tetap raket, terus tetap dijaga komunikasi satu sama lain. Kan kalau berorganisasi itu kita penting banget gitu loh komunikasi. Kalau komunikasi kita nggak jalan, ya nanti mau dibawa kemana organisasi? Bukan organisasi tapi paguyuban kita. Mungkin dari Mas Dito untuk kepengurusan sendiri ya, kalau bisa usahakan seperti yang disampaikan Mbak Bella tadi, kita jaga kekompakan, minimalisir miskomunikasi di antara pengurus, usahakan setiap ada apapun kita ya minimal rembukanlah dari antar pengurus. Terus kalau ada kegiatan jangan lupa koordinasi itu penting seperti itu. Terus jaga lingkup internal dari semuanya ya maba, terutama maba itu gimana
sampai pengurus dan teman-teman yang sudah lebih dulu datang ke Jember itu membuat kesan baik untuk pertama kali maba, lihat wah Kemapata itu ternyata bermanfaat gitu. Ya, jadi organisasi daerah kita itu sangat dibutuhkan ketika kita nanti berada di Jember, karena keluarga yang paling dekat itu yang di Jember itu keluarga Kemapata itu yang ada di Jember. Soalnya nggak mungkin kita ketika ada apa-apa di Jember kita langsung menghubungi orang tua yang ada di Blitar, langsung orang tua yang di Blitar langsung ke sana, kan nggak mungkin. Yang pertama kali kita hubungi pasti keluarga kita yang ada di sana, teman-teman mahasiswa yang berasal dari Blitar di Jember gitu. Mungkin itu saja Mas dari acara podcast kali ini. Terima kasih atas kehadirannya Mas Widodo dan Mbak Bella, atas materi-materinya ataupun pengenalan-pengenalan yang ada di Jember gitu ya Mas ya. Mungkin saya juga tidak lupa ya mengucapkan terima kasih kepada Cafe Tibal, letaknya di Jalan Sultan Agung, tepatnya di Kota Blitar, telah menyediakan mensupport acara podcast dari Kemapata kali ini. Sangat terima kasih. Jangan lupa datang ke sini, sangat bagus tempatnya. Mungkin saya akhiri untuk acara podcast pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Like you, be strong to hold the powers of the sun.